Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina dari Pendidikan Fisika Angkatan 2017 kelas B. Hari ini saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai prinsip pengukuran aliran. Nah, yang mana video ini adalah tugas dari mata kuliah Fisika Instrumentasi. Jadi semoga ilmu yang kami share hari ini tuh bermanfaat untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita memulai sharing kita hari ini, pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah Fisika Instrumentasi, yaitu Bapak Dr. Randus Muhammad Arifuddin MPD dan Bapak Andi Ihsan Mahardika SPD MPD. Kemudian kami, saya dan teman saya Lisa, akan menjelaskan mengenai prinsip pengukuran aliran. Tujuan dari sharing kita hari ini yaitu mengetahui lebih jelas mengenai laju aliran, kemudian mengetahui fungsi dan prinsip pengukuran laju aliran. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju aliran. Yang keempat, mengetahui instrumen-instrumen yang sering digunakan dalam suatu pengukuran. Yang kelima, mengetahui prinsip kerja beberapa jenis instrumen laju aliran. Dan yang terakhir adalah mengetahui aplikasi alat ukur laju alir pada industri. Baiklah, yang pertama definisi laju aliran. Secara fundamental, laju aliran volume didefinisikan sebagai Q sama dengan delta V per delta T, di mana Q adalah laju aliran volumerik dan delta V adalah perubahan volume yang mengalir melalui daerah tersebut, sedangkan delta T adalah waktu interval aliran volumerik. Kemudian, laju aliran volumerik juga dapat didefinisikan oleh Q sama dengan V dot A, di mana V di sini adalah kecepatan bidang dari unsur-unsur zat yang mengalir, dan A adalah luas penampang, vektor atau permukaan. Secara umum, Q ini dapat dirumuskan seperti di sebelah kiri ini. Ini adalah definisi yang digunakan dalam praktek. Area yang dibutuhkan untuk menghitung laju aliran volumerik adalah nyata atau imajiner, datar ataupun melengkung, baik sebagai area cross-seksional ataupun permukaan. Nah, aliran. Sebelumnya kita harus tahu aliran itu apa-apa aja sih. Jadi aliran dapat diklasifikasikan atau digolongkan dalam banyak jenis seperti turbulen, laminer, nyata, ideal, mampu balik, tak mampu balik, seragam, tak seragam, rotasional, dan tak rotasional. Aliran fluida melalui instalasi atau pipa terdapat dua jenis aliran, yaitu yang pertama adalah aliran laminer. Merampingkan aliran fluida di mana fluida bergerak dalam lapisan tanpa fluktuasi atau turbulensi, sehingga partikel berturut-turut melewati titik yang sama memiliki kecepatan yang sama. Ini terjadi pada bilangan Reynolds yang rendah, kecepatan rendah, viskositasnya tinggi, kepadatan rendah atau dimensinya kecil. Nah, perhatikan gambar yang di atas ini. Dalam diagram tersebut, gradien tekanan menetapkan arah aliran yang menarik laju aliran tidak seragam dalam representasi cross-seksional. Arus tertinggi adalah di tengah saluran dan laju aliran turun menjadi mendekati nol dekat dengan dinding tabung. Untuk aliran laminer, aliran akan berbanding lurus dengan tekanan dan rasio tekanan untuk mendefinisikan resistansi aliran atau R. Kemudian yang kedua adalah aliran turbulensi. Aliran turbulensi ini sering terjadi dengan nilai R di atas 3000. Jadi nilai hambatannya ini tinggi. Nah, di sebelah kiri ini adalah gambar untuk laminar flow atau aliran laminer, dan yang di sebelah kanan adalah aliran turbulen. Kemudian fungsi pengukur aliran. Pengukur aliran adalah alat yang digunakan untuk mengukur linier, non-linier, laju alir volume atau massa dari cairan atau gas. Bagian ini secara spesifik menerangkan tentang pengukuran aliran air. Pemilihan metode atau jenis pengukuran aliran air tergantung pada kondisi tempat dan kebutuhan pengukuran yang akurat. Sebagian dari pengukur aliran air
dan ada beberapa metode yang dapat mengukur aliran air selama audit. Dua metode umum yang mendapatkan perkiraan akurat yang beralasan dari aliran air diantaranya adalah yang pertama, metode waktu pengisian. Jadi, air diisikan pada becana atau tangki dengan volume yang telah diketahui, ya dalam satuan meter kubik, yaitu yang dibutuhkan untuk mengisi volume sampai penuh. Waktunya dicatat menggunakan dari stopwatch. Volume dibagi dengan waktu menjadi aliran rata-rata dalam meter kubik per detik. Kemudian metode yang kedua adalah metode melayang. Metode ini umumnya digunakan untuk mengukur aliran pada saluran terbuka. Jaraknya spesifik misalnya 25 meter atau 50 meter. Ditandai pada saluran, bola pingpong diletakkan di air dan dicatat waktu yang diperlukan untuk bola melayang menuju jarak yang ditentukan. Pembacaan diulang beberapa kali untuk menghasilkan waktu yang akurat. Kecepatan air dihitung oleh jarak yang ditempuh oleh bola tersebut dibagi rata-rata waktu yang diperlukan, tergantung kepada kondisi aliran dan karakteristik tempat. Kemudian, prinsip pengukuran laju aliran. Pertama, laju aliran ditentukan dengan mengukur kecepatan cairan atau perubahan energi kinetiknya. Yang kedua, kecepatan bergantung pada perbedaan tekanan yang terjadi pada cairan melintas pipa karena luas penampang pipa sudah diketahui. Kecepatan rata-rata merupakan indikasi dari laju alirnya. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi laju alir itu diantaranya adalah viskositas, kemudian densitas, dan gaya cairan terhadap dinding pipa. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju aliran. Kemudian, instrumen pengukuran laju aliran. Dalam suatu proses, diperlukan suatu alat ukur yang dapat mengukur laju aliran suatu fluida dalam suatu pipa. Tujuannya agar jumlah fluida yang masuk dapat diketahui, agar jumlah yang masuk tidak kurang atau melebihi jumlah yang seharusnya. Terdapat beberapa macam alat ukur untuk mengukur laju alir. Alat-alat ukur tersebut dibedakan menjadi beberapa tipe. Yang pertama itu adalah tipe head meter, menggunakan prinsip perbedaan tekanan. Contoh dari tipe ini seperti orifice meter, venturi meter, flow nozzle, pitot tube atau tabung pitot, elbow meter, roda meter. Kemudian perpindahan positif, jadi ini tipe perpindahan positif atau positive displacement, bekerja berdasarkan pengukuran volume dari fluida yang sedang mengalir dengan menghitung secara berulang aliran fluida yang dipisahkan ke dalam suatu volume yang diketahui atau chamber. Selanjutnya dikeluarkan sebagai volume tetap yang diketahui. Nah, kemudian velocimeter, alat uji untuk mengukur kecepatan atau laju aliran yang didasari oleh kecepatan angin, sehingga dapat menampilkan data yang akurat. Nah, contoh dari velocimeter ini, turbine meter, vortex shading flow meter, kemudian magnetic meter, dan ultrasonic flow meter. Kemudian mass meter, itu pengukur aliran inersia, adalah alat untuk mengukur laju aliran massa suatu fluida yang bergerak melalui sebuah tabung. Contohnya itu seperti Coriolis flow meter dan thermal flow meter. Kemudian berikut ini adalah prinsip kerja dari beberapa alat ukur flow meter. Yang pertama orifice meter. Pada plat orifice ini, piringan harus berbentuk plat dan tegak lurus pada sumbu pipa. Piringan tersebut harus bersih dan diletakkan pada perpipaan yang lurus untuk memastikan pola aliran yang normal dan tidak terganggu oleh fitting, keran, atau peralatan lainnya. Prinsip dasar pengukuran flat orifice ini dari suatu penyempitan yang menyebabkan timbulnya suatu perbedaan tekanan pada fluida yang mengalir. Nah, kelebihan dari orifice meter ini dapat digunakan pada berbagai ukuran pipa atau ringnya itu besar, kemudian akurasinya baik jika plat dipasang dengan baik. Harganya juga relatif murah.
Sedangkan kekurangan dari orifice meter ini yang pertama adalah rugi tekanannya relatif tinggi atau pressure drop-nya itu relatif tinggi, tidak dapat digunakan untuk mengukur laju aliran atau slurry karena cenderung terjadi penyumbatan. Nah, yang kedua adalah venturimeter. Nah, pada umumnya prinsipnya itu sama dengan plat orifice, namun pada plat venturi ini yang digunakan lebih panjang dan cenderung seperti pipa yang mengecil. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan. Kelebihan dari venturimeter ini, rugi tekanannya relatif rendah daripada orifice meter atau flow nozzle, dapat digunakan untuk mengukur cairan yang mengandung endapan padatan atau solids, dan sedangkan kekurangannya, yang pertama dia tidak tersedia pada ukuran pipa di bawah 6 inch dan harganya relatif mahal. Nah, yang ketiga adalah flow nozzle. Jadi ini adalah gambar flow nozzle, yang di sebelah kiri ini adalah aplikasinya pada pipa. Oke, flow nozzle ini biasa digunakan untuk aliran fluida yang kecil karena flow nozzle mempunyai lubang lebih besar dan kehilangan tekanan lebih kecil daripada plat orifice, sehingga flow nozzle dipakai untuk fluida berkecepatan tinggi pada temperatur tinggi dan untuk penyediaan air kettle. Flow nozzle ini merupakan alat primer dari pengukuran aliran yang berfungsi untuk mendapatkan beda tekanan. Sedangkan alat untuk menunjukkan besar aliran fluida yang diukur atau alat sekundernya adalah berupa manometer. Pada flow nozzle, kecepatan bertambah dan tekanan semakin berkurang, seperti dalam venturimeter, dan aliran fluida akan keluar secara bebas setelah melewati lubang flow nozzle, sehingga seperti pada plat orifice, flow nozzle terdiri dari dua bagian utama yang melengkung pada silinder. Adapun kelebihan dari flow nozzle ini, pressure loss-nya lebih rendah dibandingkan orifice plate, dapat digunakan untuk fluida yang mengandung padatan atau solids. Nah, sedangkan kekurangannya terbatas pada ukuran pipa di bawah 6 inch. Harga lebih tinggi dibandingkan dengan orifice. Ya. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa dari Pendidikan Fisika kelas B angkatan 2017. Di sini saya akan memaparkan sedikit dari makalah yang berjudul tentang prinsip pengukuran aliran demi memenuhi tugas mata kuliah, yakni Fisika Instrumentasi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman saya yang sudah memaparkan hasil makalah kami di bagian pertama. Baik, maka saya akan lanjut ke materi berikutnya, yakni turbine meter. Untuk prinsip kerja, teori dasar pada turbine meter adalah relatif sederhana, yaitu aliran fluida melalui meter berbenturan dengan turbine blade yang bebas berputar pada suatu poros sepanjang garis pusat dari turbine housing. Kecepatan sudut atau angular velocity dari turbine rotor adalah berbanding lurus dengan laju aliran yang melalui turbine. Keluaran dari meter diukur oleh electrical pickup yang dipasang pada meter body. Frekuensi keluaran dari electric pickup adalah sebanding dengan laju aliran flow rate-nya. Nah, dapat kita simak dari beberapa gambar di slide ini. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya tersendiri, yakni untuk kelebihannya, yang pertama, biaya pengadaannya yang awal itu sedang, akurasi baik, handal dan proven teknologi, repeatability yang sempurna, reliability yang sempurna, pressure drop-nya rendah.
Nah, untuk kekurangannya sendiri hanya untuk aplikasi fluida yang bersih. Pada non-lubrication, fluida kadang-kadang menimbulkan masalah. Nah, dibutuhkan pipa strain turns ukuran 15 kali D-nya pada upstream turbine meter dan direkomendasikan menggunakan strainer. Baik, untuk selanjutnya yakni vortex flow meter. Untuk prinsip kerjanya sendiri didasarkan pada pengukuran getaran vibration pada downstream pusaran vortex yang disebabkan oleh penghalang yang ditempatkan pada aliran fluida. Frekuensi getaran dari vortex dapat dihubungkan dengan laju aliran fluida. Nah, dari persamaan berikut, yakni Q sama dengan F dikali V dikali D pangkat kubik per 4S dikali W per D dikali 1 dikurang 4 per V dikali K dikali W per D. Nah, di mana keterangannya sebagai berikut, yakni Q volume laju alir, F V-nya sama dengan frekuensi of vortex heading, D-nya diameter pipa, S stroke Hall number, K-nya itu faktor. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri dapat kita sebutkan. Untuk kelebihannya yakni biaya pengadaan awal itu rendah dan sedang juga ada, dan tidak dibutuhkan maintenance bila digunakan pada aliran fluida yang bersih. Nah, untuk kekurangnya sendiri, pressure drop-nya itu rendah dan sedang juga. Nah, selanjutnya yakni magnetic meter. Dalam jenis ini didasarkan pada hukum induksi elektromagnetik Faraday Law, yaitu bila suatu fluida konduktif elektrik melewati pipa transducer, maka fluida akan bekerja sebagai konduktor yang bergerak memotong medan magnet yang dibangkitkan oleh kumparan magnetik dan transducer sehingga timbullah tegangan listrik induksi. Nah, dari pernyataan berikut adapun persamaannya yakni E sama dengan B dikali L dikali V. Bisa dilihat keterangannya. Adapun juga kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Baik, kita lanjut ke ultrasonic flow meter. Untuk model Dopplernya berdasarkan frekuensi pelayangan Doppler, bahwa flow meter ini didasarkan pada efek Doppler yang menghubungkan frekuensi pelayangan gelombang akustik dengan kecepatan aliran. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kelebihannya tidak ada penghalang di lintasan aliran, sehingga tidak ada tuh yang namanya pressure drop-nya. Nah, tidak ada part bergerak atau moving part-nya. Nah, sehingga maintenance cost-nya pun rendah. Dapat digunakan untuk mengukur flow fluida yang korosif dan slurry. Model portable-nya tersedia untuk analisa dan diagnosa di lapangan. Untuk kekurangannya sendiri yakni biaya pengadaan awalnya cukup tinggi. Selanjutnya, Coriolis flow meter. Prinsip Coriolis menyatakan bahwa jika sebuah partikel di dalam suatu gerak berputar mendekati atau menjauhi pusat perputaran, maka partikel menghasilkan gaya internal yang bekerja pada partikel itu. Gaya internal yang menghasilkan adalah sebanding dengan mass flow rate-nya. Kekurangan dan kelebihannya juga ada. Kelebihannya yakni akurasinya itu tinggi, dapat digunakan secara luas pada berbagai kondisi aliran fluida, mampu mengukur aliran fluida yang panas,
Terus pressure dropnya itu rendah dan sesuai untuk bidirectional flow. Untuk kekurangannya yakni biaya pengadaan awalnya itu tinggi, kemungkinan penyumbatan terjadi dan sukar dibersihkan, dan ukuran secara keseluruhan itu besar, serta ukuran lens size-nya itu yang tersedia itu terbatas. Nah, selanjutnya yakni thermal flow meter. Nah, didasarkan pada pengukuran panas yang diserap dari sensor akibat aliran fluida, maka jumlah panas yang diserap menentukan laju aliran massa. Nah, flow meter ini mempunyai dua buah sensor, yakni sensor flow yang terbuat dari heater, word atau flame, dan RTD yang digunakan untuk mengukur temperatur aliran gasnya. Nah, ketika aliran gas melewati hot wire atau flow sensornya tadi, maka molekul gas menyerap atau membawa panas dari permukaan sensor tersebut. Nah, maka sehingga sensor menjadi dingin akibat kehilangan energi. Nah, selanjutnya sensor mengakibatkan rangkaian elektronik untuk mengisi energi yang hilang dengan cara memanaskan flow sensor hingga perbedaan temperatur yang tetap di atas friend sensor. Nah, untuk daya listrik yang diperlukan untuk mempertahankan perbedaan temperatur yang tetap adalah berbanding lurus dengan mass flow rate-nya. Nah, selanjutnya dikeluarkanlah sebagai output sinyal yang linear dari flow meternya. Adapun juga kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya sendiri, biaya pengadaan awalnya itu sedang dan pressure dropnya itu rendah. Sedangkan kekurangannya biaya maintenance-nya itu tinggi dan hanya untuk gas yang bersih saja. Nah, untuk aplikasi pengukuran laju alir di industrinya, dalam dunia industri, khususnya industri minyak dan gas, selalu membutuhkan sistem perpipaan untuk menyalurkan fluida atau minyak dan gasnya tadi. Nah, misal dari tempat eksplorasi ke tempat penyimpanan dalam sistem perpipaan tersebut terdapat beberapa macam expansion loop-nya yang terdiri dari beberapa jumlah belokan. Nah, untuk tiap-tiap expansion-nya tersebut memberikan pengaruh terhadap aliran internal fluida serta vibrasi yang disebabkan oleh aliran fluida tersebut pada setiap expansion loop-nya. Nah, untuk keamanan pipa expansion loop-nya tadi akibat flow induced vibration didapatkan hasil bahwa semakin kecil kecepatan fluida yang mengalir di dalam pipa, maka semakin kurang aman dikarenakan nilai frekuensi eksitasi yang terjadi semakin mendekati frekuensi natural pipa. Nah, yang akan berpotensi lebih besar untuk terjadinya resonansi. Seperti itu. Terus dalam pabrik-pabrik pengolahan diperlengkapi dengan berbagai macam alat pengoperasian. Setiap peralatan saling mendukung antara satu peralatan dengan peralatan yang lainnya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Maka diperlukanlah peralatan yang mendukung. Nah, salah satu pendukung yang penting dalam suatu pabrik adalah peralatan instrumen pabrik. Peralatan instrumen merupakan bagian dari kelengkapan keterpasangan peralatan yang dapat digunakan untuk mengetahui dan memperoleh sesuatu yang dikehendaki dari suatu kegiatan kerja peralatan mekanik. Nah, maka salah satu peralatan instrumen yang penting adalah alat ukur. Penggunaan alat ukur dalam pabrik sangat banyak digunakan. Nah, maka ini bertujuan untuk menjaga hasil yang dibutuhkan, sehingga perlu adanya pemeliharaan dari alat-alat ukur tersebut. Nah, selanjutnya yakni alat-alat ukur instrumen yang dipergunakan untuk mengukur dan menunjukkan besaran suatu fluida disebut dengan alat ukur fluida. Nah, alat ukur aliran fluida dari dua bagian pokok, yakni alat ukur primer dan alat ukur sekunder.
Nah, untuk alat ukur yang sering dijumpai dalam pabrik dibagi menurut fungsinya, yakni alat pengukur aliran. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran dari fluida yang mengalir. Nah, untuk alat pengukuran tekanan, alat ini yang digunakan untuk mengukur dan menunjukkan besaran tekanan dari suatu fluida tersebut. Nah, yang ketiga, alat pengukur tinggi permukaan cairan, di mana alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian dari permukaan suatu cairan tadi. Nah, yang terakhir, alat pengukur temperatur. Alat yang dipergunakan untuk mengukur dan menunjukkan bahwa itu adalah besaran temperaturnya. Nah, baik, untuk tujuan daripada pengukuran aliran fluida adalah untuk mencegah kerusakan peralatan. Nah, untuk mendapatkan mutu produksi yang diinginkan dan mengontrol jalannya proses, maka jenis alat ukur aliran fluida yang paling banyak digunakan diantaranya alat ukur lainnya adalah alat ukur fluida jenis laju aliran. Nah, hal ini dikarenakan oleh konstruksinya yang sederhana dan pemasangannya yang mudah. Alat ukur aliran fluida jenis ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada venturimeter, yang kedua ada nozzle, yang ketiga ada pitot tubes, dan yang terakhir adalah flat orifice. Nah, pada dasarnya bahwa prinsip kerja dari keempat alat ukur ini adalah sama, yaitu bila aliran fluida yang mengalir melalui alat ukur ini, maka akan terjadi perbedaan tekanan sebelum sesudah alat ini. Nah, beda tekanan menjadi besar bila laju aliran yang diberikan kepada alat ini bertambah. Seperti itu. Terima kasih. Nah, sudah sampai ke penghujung hasil pemaparan dari kelompok kami, maka alangkah baiknya saya akan menyimpulkan sedikit dari isi makalah kami tersebut. Untuk kesimpulannya, instrumentasi merupakan salah satu ukur teknik yang makin terasa keperluannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan nilai pengukuran yang lebih akurat. Instrumen atau alat ukur merupakan piranti untuk mengukur sesuatu besaran selama pengamatan. Pengukur aliran adalah alat yang digunakan untuk mengukur linear, non-linear, laju alir volume, atau massa dari cairan atau gas. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju alir adalah viskositas, densitas, dan gaya gesek cairan terhadap dinding pipa. Terhadap beberapa macam alat ukur untuk mengukur laju alir, alat-alat ukur tersebut dibedakan menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada tipe head meter, itu menggunakan prinsip perbedaan tekanan. Nah, yang kedua perpindahan positif, di mana yang dimaksud itu adalah positif displacement-nya. Nah, itu juga ada terbagi dua, yakni piston meter dan yang kedua itu oval gear flow meternya. Nah, selanjutnya velocity meter dan mass meternya. Nah, untuk kasus-kasus di mana pengukuran aliran air sangat penting, maka pada penentuan efisiensi pompanya, efisiensi menara pendingin atau chiller plant-nya, dan AC, penukar panas, dan kondensor. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kami selaku kelompok ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan.
Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.